Setiap orang bebas untuk menuturkan cerita atau kisah hidupnya. Kali ini, aku pun akan bertutur tentang cerita hidup, sebuah kegiatan sederhana, hanya pendakian gunung. Saksikan kisahnya dan silakan menikmatinya. Tepat pukul 11:04 kita memulai perjalanan turun. Yes. Perjalanan turun kurang lebih sekitar 30 menit sampai di persimpangan, karena tadi sempat ngobrol lama dengan 6 pendaki asal Banyumas yang tersesat lalu kehabisan air. Jadi mereka lewat Garung, cuma lewatnya yang sini, yang jalur yang sudah ditutup, yang sudah dialihkan. Harusnya kan lewat Punggungan sebelah kirinya, ini malah lewat ke sini. Ngobrol-ngobrol, mereka panik, lalu sedikit menetralkan psikologinya, terus ngajak ngobrol-ngobrol. Setelah mereka tenang dan mantap bahwa mereka tidak tersesat, hanya keliru ambil belokan gitu. Terus mereka kemudian naik ke atas. Yes. Jos. Setelah pertigaan jalur Batur Sari Azura dengan Garung Lama, itu akan menemukan medan yang kayak gini. Ini batunya ini labil, jadi hati-hati. Ini bikin gesrok-gesrok. Ekstra hati-hati. Ini kalau yang nggak sabaran, biasanya langsung untuk pelorotan. Ini bekas ada yang pelorot-pelorot ini. Dan itu ya memang praktis sih melorot-melorot itu, tapi ngerusak jalur dan kasihan yang di belakangnya. Intinya usahakan untuk turun gunung itu tidak melorot-melorot, karena itu merusak jalur dan bikin sengsara pendaki yang di belakangnya. Ngono ya, muga-muga dirungokke terus dipercaya dilakoni. Yes. Perjalanan ini belum sampai pos 4, tapi sudah disambut oleh kabut yang naik. Jam 1:04. Kalau dihitung dari puncak perjalanan sampai sini itu 1,5 jam. Yes. Apike nggone. Pek tenan. Dur, berhubung iki musim kemarau, terus tapaknya kayak roller coaster kayak gini loh. Ini yang di depan saya itu pelorotan, setiap ada henti ini. Rusak jalannya. Pokoknya jangan ditiru. Melorot ya melorot, tapi ya mesti dinikmati dengan jalan pelan-pelan. Ini di bawah apa tadi tuh? Tebing Indah. Sepanjang jalur dari atas turun itu sampai di sini tuh kayak gini. Dominan untuk meleret-meleret. Karena debu. Tanah, jalurnya tanah. Jadinya berdebu, lalu licin. Terus udah melorot-melorot. Akhirnya perjalanan turun sampai di lokasi. Tendane ning kono. Tadi berangkat itu 3,5 jam. Ini turun 3,1/4 jam. Naik dan turun selisih 1/4 jam. Serapopo kabut. Ini ada penghuni baru mulai berdatangan. Ya. Bikin teh sama kopi kan airnya mendidih kayak gini loh. Air mendidih gini nih. Ini sangat baik buat kopi hitam. Gitu. Yes toh. Gitu. Sisanya dipakai buat teh. Akai. Mana teh? Nah, ini ceritanya PW dari dalam tenda setelah attack summit. Tapi cuaca ini agak
full kabut atau mendung ya. Nah, ini kalau nanti keren itu biasanya bisa lihat sunset di sana. Wis, jos. Lagi bikin apa tuh? Ini dinyalain. Lihat ke sini, lihat ke sini. Ya. Tapi apinya nggak kelihatan. Kelihatan dikit sih. Oke. Hari ketiga ini Sabtu tanggal 1 Juli. Yes, api-api di belakangnya siluet matahari terbit. Cukup santai menikmati keindahan dan bercengkerama dengan alam sumbing. Ini kemarin Jumat yang datang nindah di sini banyak sekali, ramai. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tenda dan dengan saya 13 jadinya. Keren, baik tenan. Matahari pagi di tanggal 1 Juli. Ini berarti sinar matahari pertama di bulan Juli. Siluetnya mantap. Bersama dengan lautan awan. Sindoro. Keren. Lagi bikin apa? Nasi. Ini tinggal yang terakhir sebelum kita turun ya. Nasi, sarimi, terus kopi, itu teh. Ya, dicampur gitu. Milu, ayam milu. Lasto itu lasto, Mas. Masih ada sisa api unggun sedikit. Samudra atas awan ini ada. Kelihatan. Kelihatan tuh. Oke, akhirnya kami selesai packing dan ini mau melakukan perjalanan turun. Yes, pelan-pelan baik. Yuk. Sabtu tanggal 1 Juli kita melakukan perjalanan turun dari camp area Lembah Suci kurang lebih sekitar setengah 9. Sedikit informasi bahwa di sini sekarang itu mulai dikerumuni, bukan dikerumuni sih, ditamoni oleh bagas. Kemarin malam itu 3 bagas keliling. Lalu sedikit informasi yang lain, tiket sekarang 30.000, parkir 10.000, parkir motor 10.000, lalu ojeknya 25. Alon-alon melaku gas yes. Ngopi erek. Setelah Lembah Suci, turunan pertama itu memang kita dihadapkan pada kanopi yang masih cukup rindang. Tetapi sama setapaknya tetap licin, maka harus hati-hati. Untuk dengkul-dengkul yang sudah tidak normal semacam kami, itu langkahnya mungkin malah lebih pelan daripada waktu nanjaknya. Harus hati-hati karena mendaki Kemaruk itu di medan tanah itu jadinya berdebu lalu itu licin. Yes, hati-hati. Masih bicara tentang bonus. Wah, ini loh, samudra atas awan, lalu tuh Sindoro dan kelihatan gagah. Perjalanan turun masih harus ekstra hati-hati karena ini debu campur rumput dengan kemiringan yang kayak gini. Memang kalau dengkulnya sudah nggak lentur itu harus ekstra hati-hati. Yes.
jalan 10 langkah, berhenti, lihat pemandangan yang di depan. Mantap. Yes, akhirnya sampai pos 3 untuk perjalanan turun dari Lembah Suci. Bagi dengkul yang sudah tidak normal, itu kurang lebih sekitar 35 menit. 35 menit. Yes? Yes. Minum sih ya. Jalur turun antara pos 3 pos 2 itu merupakan jalur yang paling sejahtera. Tidak terlalu curam, agak landai, pepohonan masih cukup rapat vegetasinya. Lalu karena setapaknya tidak bercampur dengan rumput-rumput dan debu, makanya juga tidak licin dan banyak akar-akar seperti anak tangga. Tenang. Rindang banget. Tuh. Yeay. Gak duduk dulu? Gak duduk dulu? Kanan kiri. Alam itu bisa mengukir keindahan dengan caranya. Ini pohon cabangnya kayak gini nih. Masih menuju ke pos 2. Yes. Perjalanan turun akhirnya sampai di shelter pos 2. Kurang lebih kalau dihitung waktu dari Lembah Suci sampai sini 1 jam lebih 10 menit. Ini mau istirahat dulu di sini. Lonjor ke, nyalah ke, dengkul. Jam 10 meninggalkan pos 2. Istirahat lumayan lama, 30 menit. Kayak gitu tuh duduk-duduk gitu tuh ya, kadang itu kelihatannya baru saja, ya. Ternyata udah 30 menit. Ya tidak apa-apa. Mengistirahatkan lutut. Karena sadar diri memang lututnya sudah goyang-goyang. Lututnya goyang-goyang. Diistirahatkan. Nah, ini di sebelah kanan ini jurang. Jadi ini punggungan jurang. Nah, kalau lihat ke sana itu samar-samar. Mantap. Selepas pos 2 itu bukan berarti jalan meletre-meletrenya habis. Ini masih ada. Meletre mas, lunyu. Maka ya harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Di atas berkabut. Di bawah kanopi hutan yang cukup rindang dan dipayungi oleh kabut. Lur, tak kasih tahu ya, jarak tempuh terjauh itu antara pos 2 ke pos 1. Itu biasanya bikin apa ya istilahnya itu, stres, ngedrop. Nah, acuannya ini kalau sudah mulai putus mentalmu, kalau sebelah kiri itu sudah ketemu bambu kecil-kecil ini tidak sampai 100 meter sampai di pos 1. Di sana di depan ada porter ya. Ini dan bambu yang kecil-kecil gini nih, ini menandakan mau sampai di pos 1. Ada porter ganas. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 ini lumayan lama, 1 jam 20 menit. Nah iya, ngobrol dengan beberapa pendaki tadi. Ya kalau dikurangi ngobrol mungkin ya 1 jaman lah. Ini sekarang jam 11 lebih 20. Yes.
lewat jalur motor. Akhirnya setengah 12 lebih 10 sampai di gerbang pendakian. Iya. Jadi kalau dihitung perjalanannya itu berarti 3 jam lebih 10 menit.